Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Wa ma'aruku'in, itu ya. Yang lalu kita sudah bahas sunnah untuk mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Angkat tangannya masih ingat ya, ibu-ibu yang di belakang kadang nggak nampak. Angkat tangannya Allahu Akbar, ujung jari-jari atas sejajar telinga atas, ujung jempol sejajar telinga bawah, pergelangan tangan sejajar bahu. Nah, Allahu Akbar dalam keadaan telapak tangan ngadep ke kiblat, kemudian ini agak dicondongkan, ditekuk dikit ke depan. Nah, Allahu Akbar. Nah, tuh. Itu caranya. Itu ketika takbiratul ihram. Nah, kapan lagi? Wa ma'aruku'in, dan begitu juga ketika hendak ruku, sama tuh. Ketika hendak ruku di situ juga takbir sambil angkat tangan. Nah, lilit tiba'il waridi min turutin kasiratin, karena mengikut daripada hadis yang banyak jalurnya. Banyak jalur yang mengatakan bahwa mau ruku itu juga sunnah angkat tangan. Nah, tadi di sini dikatakan karena banyak hadisnya yang meriwayatkan tadi itu. Di dalam Hasyiah I'anatut Talibinnya dikatakan wa naqalahul Bukhari an sab'ata asyara sahabian, tentang angkat tangan mau ruku itu Imam Bukhari meriwayatkannya daripada 17 orang sahabat. Daripada 17 orang sahabat. Jadi itu tadi sekali lagi saya katakan, tolong diingatkan imam-imam yang kalau ruku nggak angkat tangan. Masih saya dapati. Nah, jadi kalau ada imam-imam yang kalau ruku nggak angkat tangan, tolong diingatkan. Allahu Akbar. Kalau seandainya lah kan sunnah aja. Ya udahlah, mau gimana lagi kita bilanginnya. Karena orang yang seperti ini berarti meremehkan sunnah. Beda kalau seandainya berat sunnahnya. Paham ya? Ya kita tahu bahwa sholat awabin 20 rakaat itu sunnah, tapi kan berat. Ini cuma angkat tangannya. Cuma angkat tangan, nambah pahala, tapi nggak mau. Allahu Akbar. Nah. Kemudian kita lanjut bacaannya. Wa rafa'a minhu, dan ketika wa raf'i minhu, ketika bangkit dari ruku. Bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, itu juga angkat tangan. Ai minar ruku, yakni daripada ruku. Jadi waktu bangkit dari ruku itu angkat tangan. Kemudian wa raf'in min tasyahhudin awalin, dan ketika bangkit daripada tasyahud awal. Lilit tiba' fihima, karena mengikut kepada hadis pada keduanya. Nah, tapi mulai angkat tangannya bangkit dari tasyahud awal ini kapan? Kata sebagian ulama, mulai tangan itu bergerak diangkat itu ketika sudah mendekati posisi ruku. Ini tasyahud awal. Tasyahud awal, kita mau bangkit ke atas. Dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga. Itu sunnah angkat tangan. Nah, kapan angkat tangannya? Bukan dari saat bangkit pertama kali. Kenapa? Karena sunnah saat bangkit itu tangan ini jadi penopang. Kan itu sunnah ketika bangkit tangan ini nopang ke tanah, ke lantai. Jadi kurang bagus. Walaupun badan masih kuat, kaki masih sehat, kurang bagus kalau bangkit itu begini. Allahu Akbar. Tangan itu tidak ditopangkan ke lantai, itu kurang bagus. Yang bagus itu ketika kita bangkit dari tasyahud awal, tangan ini ditopangkan ke lantai. Allah nih, ini megang nih, cecah ke lantai untuk dorong ke atas. Nah, itu sunnahnya begitu. Karena memang dia ketika bangkit di lantai, maka tidak dari awal angkat tangannya. Paham maksudnya? Jadi ketika udah sampai dekat posisi ruku, Allah, nah, ini baru udah sampai gini, ini baru mulai angkat. Allahu Akbar. Paham maksudnya ya? Dan disunnahkan maddut takbir. Nah,
ila intiha, sampai selesai. Disunnahkan memanjangkan takbirnya sampai dia bangkit ke posisi berdiri. Walaupun takbir itu secara hukum tajwidnya 2 harokat. Kalau 2 harokat nanti ada gerakan yang kosong. Allahu Akbar. Nah, itu tadi ada gerakan yang kosong daripada zikir. Maka disunnahkan untuk memanjangkan takbirnya. Allah. Udah sampai posisi gini, tangan udah mulai naik. Allahu Akbar. Nah, dipanjangin takbir sampai ukuran tadi itu. Nah, kata ulama, dari mana kesimpulan bahwa ngangkat tangannya itu ketika udah dekat ruku? Tadi jawabannya. Karena sebelum mendekati posisi ruku, tangan itu masih menjadi penopang atau menjadi tumpuan untuk bangkit berdiri. Kalau dibilang angkat tangan sejak mulai dari awal, karena kan begini, semua takbir itu barengan dari awal. Allahu Akbar, takbiratul ihram barengan. Mau ruku, Allahu Akbar, barengan juga. Bangkit, Allahu Akbar, kecuali tasyahud, takbir dulu, tangannya belum. Kalau seandainya dikatakan barengan juga, maka ada 2 kesunahan yang bertabrakan. Sunnah pertama menopangkan menjadikan tangan sebagai tumpuan. Sunnah kedua mulainya sama dengan mulai takbir. Kan tabrakan ini jadinya. Paham maksudnya? Nah, kalau dikatakan sama yang lain, tetap mulai takbirnya dengan mulai mengangkat tangan harus barengan. Kalau mau dapat sunnahnya. Lah, tapi ada kesunahan menjadikan tangan sebagai tumpuan ketika berdiri. Sehingga ini akan membuat jadi bertabrakan 2 sunnah. Ya nggak mungkin bisa teramalkan jadinya kayak seperti itu. Nah, maka kata ulama, yang muktamad bahwa diangkat tangan inda aqallir ruku, ketika sudah sampai posisi minimal ruku. Atau ketika sudah dekat ruku. Sah, dapat pahala takbirnya dapat, tapi kurang maksimal pahalanya. Kenapa? Karena memang bagusnya berbarengan. Nah, bagusnya berbarengan. Nah, apalagi model dulu. Itu pernah Syekh Nuruddin cerita. Dulu kan nggak ada mic kayak gini. Dulu mic itu kayak mana? Terpaca aja di atas gitu. Jadi mau ruku tuh, Allahu Akbar, meruku dia. Kalau nggak denger. Bangkit pun begitu. Sami Allahu liman hamidah. Kenapa mic-nya diem aja di situ soalnya? Mau turun nanti pun Allahu Akbar, baru sujud deh. Nah, itu kata Syekh, gara-gara mic jadi meninggalkan sunnah. Nah, padahal itu pentingnya mubaligh. Nggak usah pakai mic, kalau kayak gitu pakai mubaligh supaya sampai suara tadi itu. Nah, lanjut berikutnya. Apalagi kesunahan berikutnya? Wa wad'uhuma, dan meletakkan keduanya, kedua tangan, tahta sadrihi, di bawah dadanya. Ini dada, ini berarti bawahnya. Wa fauqa surratihi, dan di atas pusarnya. Ini pusar, ini dada. Berarti areanya di antara itu. Nah, lilit tiba. Nah, karena mengikut. Sini saya bacakan hasyiyahnya. Ai ma'ilan ila jihati yasarihi, tapi agak lebih condong ke kirinya. Agak lebih condong ke kiri. Jadi kalau seandainya sholat, ini posisi tengah, ini pusar, ini dada, ini posisi tengah. Nah, ini ya begini udah bisa lah. Tapi afdolnya kalau tengok hasyiyahnya agak ma'ilan ke kiri dikit. Nah, gitu. Enggak juga sampai begini kali. Kalau begini kali makruh jadi khilafus sunnah. Nah, ada orang macam kumat asam lambungnya itu. Nah, jadi agak ke kiri sedikit saja. Posisi di mana hati berada, itu gitu. Nah, tentang masalah tangan ini, itu memang beberapa guru beda. Jadi kalau di kitab boleh semuanya ke bawah begini, atau diarahkan ke arah apa ini namanya, lengan.
jarinya boleh ke bawah semua atau diarahkan ke lengan. Nah, tentang arah ke lengan ini, kalau Syekh Nuruddin guru kami itu 3 jari. Sementara Habib Umar meriwayatkan yang pernah saya dengar itu 2 jari. Kalau Syekh 3 jari. Nah, jadi kalau kami dulu diajarkan oleh Syekh Nuruddin itu 3 jari. Nah, menggenggam sambil mengarahkan jari-jari ke lengan atas, begini. Atau juga semua begini. Ah, yang mana aja lah dah. Kalau saya begini, tapi kebanyakan orang 1 jari gini. 1 jari malah saya nggak dapat nih, dari mana. Kalau nggak 2, 3. Kalau nggak 2, 3. Yang 1 Allah alam. Coba yang 1 ditanya sanatnya dari mana. Nah, sini berapa calon bupati? 3, oh pas pula. 1, 2, 3. Nah, jadi mana-mana yang mau diikut ya bebas lah. Tapi begini, cara memegangnya nanti, ini telapak tangan ini ada kena rusghun, ada kena sa'id. Jadi kuk itu pas apa nih? Pergelangan kena, rusghun itu ini. Apa nama tulangnya itu nggak tahu. Tulang yang di telapak tangan setelah pergelangan tangan. Itu kena juga. Kemudian sa'id itu sini. Kena juga. Jadi 3 bagian. Pergelangan tangannya kena, sininya kena sikit, sininya juga kena sikit. Jadi gini megangnya. Nah, paham ya? Nah, jadi sa'id kena, ku'onnya kena, rusghunnya juga kena. Itu kalau bahasa Arabnya. Saya nggak tahu rusghun itu bahasa Indonesianya apa. Nah, itu tadi. Jadi semuanya ini kena. Nah, jadi nggak terlalu di sini. Juga bukan begini. Ada ya pernah yang orang salah tuh. Allahu Akbar. Nggak tahu kita apa maksudnya. Tapi kalau seandainya dilihat itu, jadi digenggam, memang digenggam. Nah, akhidan biyaminihi, memegang dengan tangan kanannya, ku ayasarihi. Ku itu pergelangan tangan kirinya. Nah, itu tadi. Nah, ini kalau saya baca di syarahannya, ini yang tadi saya katakan. Ai bibat nima ku yasarihi, pergelangan tangan kiri. Wa ba'dha sa'idiha, sebagian sa'id. Sa'id itu yang ini. Wa ba'du rusghiha, kemudian sebagian daripada yang ini. Nah, jadi pergelangannya kena, kemudian apa nih? Sa'idnya kena, kemudian nggak nampak ya? Nah, agak berdiri sedikit lah ya. Cara menggenggamnya ini di kena tengah, bagian sini kena juga, bagian sininya juga kena nih. Nah, itu nih. Jadi begini, pas di pergelangan. Jadi kena semua 3 bagian tadi. Nah, begini. Agak ke kiri sedikit. Nah. Itu kalau mau yang afdol. Seperti itu. Ini kita bahas masalah sunnah ya. Jadi begini, setiap kita bahas masalah yang sunnah, kalau seandainya ada pertanyaan, jadi kalau seandainya nggak begitu, ya nggak sunnah. Bukan tidak sah. Tidak sempurna pahalanya. Bahkan kalau dia nggak mau lipat tangan juga nggak masalah. Dari segi sah atau tidaknya. Tapi kalau dari segi pahalanya ya banyak berkurang. Nah, kemudian kita lanjut bacaannya. Waradduhuma minar raf'i ila tahta sadri aula, dan langsung meletakkannya setelah diangkat ke bawah dada itu lebih utama. Ini ada 2 pendapat berarti. Min irsalihima bil kulliyah summa isti'nafi raf'ihima ila tahti sadri. Ada 2 qaul dari takbiratul ihram. Allahu Akbar. Gitu. Yang kedua, Allahu Akbar. Nah, mana yang lebih utama?
Yang lebih utama langsung dari diangkat Allahu Akbar. Ini lebih utama. Daripada Allahu Akbar diturunkan, kemudian mulai diangkat lagi. Gitu terjemahannya. Terjemahannya begitu kan? Ada di situ kan? Oh, bangun dari ruku. Nah, jadi berarti waktu bangkit dari ruku. Oh, mohon maaf. Salah. Berarti ini pembahasan tentang, ya, mohon maaf. Enggak, ini bahasa memegang ya. Waradduhuma, terjemahannya kembali bersedekap. Oh, minar raf'i, ya benar-benar. Mohon maaf. Bentar ya. Waradduhuma ilal kaffain ba'da raf'ihima ila tahti sadri. Aula min irsalihima ay lima fihi min ziyadatil harakah. Bal saraha bi karahatil irsal. Istanafa. Bentar ya. Bil jarri ma'tuf ala irsalih. Coba lihat terjemahannya. Beda kan? Makanya. Dari tuh. Sebelum kita namanya kita. Nah, ini kan ada dua model terjemahan juga. Lalu mulai bersedekap lagi. R. 6. Waradduhuma, dan mengembalikan keduanya, minar raf'i, daripada bangkit. Daripada bangkit. Sepertinya saya condong memang kepada yang bangkit daripada ruku. Ila tahti sadri, kepada dan meletakkannya ke bawah dada. Aula, itu lebih utama, min irsalihima bil kulliyah, daripada menurunkan semuanya ke bawah. Tumma, kemudian isti'nafi raf'ihima ila tahti sadri. Nah, ini seolah malahan beliau tidak memilih pendapat yang ke bawah. Kalau kita ambil dari yang pengertiannya bangkit dari ruku, jadi ini ruku, sami Allahu liman hamidah. Inilah yang bahasa di dalam situ, ini yang lebih utama. Daripada begini, sami Allahu liman hamidah. Tapi balik lagi. Paham? Tetap dua-duanya itu balik lagi. Langsung begini, atau turun dulu langsung begini. Nggak ada pilihan yang ke bawah semua. Ini versi Kitafatul Mu'in. Versi Kitafatul Mu'in, bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Atau sami Allahu liman hamidah. Nah, ini versi kitab Fathul Mu'in. Nah, kata di sini ada syarahannya. Di sini syarahannya begini. Qala fi syarhi raud, ada pendapat yang lain, bal sarahal Baghawi, tetapi Imam Baghawi itu mengatakan bikarahatil irsal, tidak baik diturunkan, lakinnahu mahmulun ala lam ya'man bil abas. Inilah yang ditulis juga oleh Syekh Syafi'i Hazami. Kata Imam Baghawi, turun ke bawah gini nggak bagus. Sami Allahu liman hamidah. Kita kan begini. Itu nggak bagus, kata Imam Baghawi. Bagi orang
yang tangannya nggak bisa diam. Tapi kalau tangannya bisa diam, justru ke bawah lebih bagus. Paham maksudnya? Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini kalau orang yang tangannya sering abas, sering goyang-goyang begini, kata Imam Baghawi, jangan diirsal, jangan dilepas ke bawah. Tapi Sami Allahu liman hamidah. Kalau udah dipegang ini udah aman. Nggak akan digoyang-goyang lagi. Kan nggak mungkin digoyang lagi. Masa iya Sami Allahu liman hamidah? Kan tak mungkin begitu. Pasti Sami Allahu liman hamidah gini yang mungkin goyang-goyang. Nah, jadi kata Imam Baghawi, pendapat ini diperuntukkan untuk orang yang tangannya nggak bisa diem. Kalau nggak bisa diem udah dilipat aja. Dan ini yang ditulis oleh Syekh Syafi'i Hazami di dalam kitab Tawdihul Adillah. Orang yang tangannya rimnya pakem, kata beliau, udah turun aja. Tapi bagi yang rimnya blong, lama berhentinya baru. Itu udah langsung dipegang aja gitu. Nah, kalau di dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah justru diambil pendapat yang turun itu lebih bagus. Jadi ukur-ukur sendiri. Jadi setelah ini kalau ngelihat ada orang yang bangkit dari ruku, itu kemudian dia lipat lagi, jangan sinis mandangnya. Itulah yang tertulis dalam kitab Fathul Mu'in sebenarnya. Nah, itu makanya pentingnya kita baca, belajar. Belum belajar udah protes. Belum belajar. Nah, kadang yang ngamalin nggak baca Fathul Mu'in, entah dari mana gitu. Tapi ya udah biarlah. Kenapa? Karena memang kita baca di dalam kitab Fathul Mu'in ya udah ada yang begitu, nggak masalah. Nah, lagi perempuan sama, di sini nggak ada dibedain untuk masalah ini. Karena perempuan juga ada yang suka goyang-goyang tangannya. Bukan cuma laki aja. Macam nggak ada tulangnya tangannya. Goyang aja. Nah, qala al-Mutawalli, berkata Imam Mutawalli, wa'tamadahu ghairuhu yambaghi ayyan zura qabla raf'i wat takbiri. Hendaknya seseorang itu sebelum dia angkat tangan dan sebelum dia takbir, hendaknya dia memandang ke tempat sujudnya. Nah, wa yutriqa ra'sahu qalilan, dan dia tundukkan kepalanya sedikit, tsumma yarfa. Bolak-balik praktek. Ini sholli fardhul maghribi salasa raka'atin, makmuman atau imaman, adaan lillahi ta'ala. Ini kepala udah langsung tunduk begini dulu. Baru Allahu Akbar. Jadi bukan mulai itu dalam keadaan matang lihat ke depan. Allahu Akbar. Kurang bagus. Jadi nengok ke tempat sujud, kepala agak ditundukkan sedikit. Bukan terlalu tunduk, tundukkan sedikit. Mana tempat sujud itu dipandang. Allahu Akbar. Nah, ini sunnahnya seperti itu. Melihat ke tempat sujud. Supaya lebih fokus. Nah, ini adalah kesunahan-kesunahannya. Nah. Wasalisuha. Kita masuk habis rukun kedua tentang takbiratul ihram. Sekarang kita masuk kepada rukun yang ketiga daripada rukun salat. Wasalisuha, dan rukun yang ketiganya qiyamu qadirin. Nah, berdiri orang yang mampu. Jadi rukun ketiga adalah berdiri. Sudah pernah saya sampaikan, walaupun berdiri ini kesannya duluan, kan lebih dulu berdiri daripada niat. Lebih dulu berdiri daripada takbiratul ihram. Kenapa urutannya ketiga? Karena dia tidak wajib pada sholat sunnah. Sementara niat sholat fardu sunnah wajib. Takbiratul ihram fardu sunnah juga tetap wajib. Jadi maka udahlah agak diakhirkan dia. Walaupun dia pertama agak diakhirkan nggak apa-apa. Dan memang begini ya. Kalau kita baca nanti di beberapa kitab, tertib itu tidak nampak pada berdiri takbiratul ihram. Juga pada baca Fatihah, berdiri dengan baca Fatihah itu nggak nampak tertibnya. Nggak sesuai urutan karena barengan dia kan itu. Sambil berdiri sambil baca Fatihah. Nah, gitu juga duduk tasyahud dengan
baca tasyahudnya. Jadi mau diputar-putar juga sedikit nggak masalah. Alaihi, atasnya, orang yang mampu atas berdiri, binafsihi, dengan sendirinya. Kalau mampu berdiri sendiri, ya berdiri sendiri. Au bi ghairihi, atau dia mampu berdirinya itu dengan lainnya. Dengan lainnya. Nah, ini berdiri. Ada perbedaan pendapat ulama tentang masalah berdiri atau sujud. Posisi yang paling afdol dalam sholat. Sholat ini banyak, ada berdiri, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk, kan gitu. Mana di antara macam-macam posisi sholat itu yang paling afdol? Nah, menurut sebagian ulama, sujud itu adalah posisi paling afdol. Berdasarkan hadis. Aqrabu ma yakunul abdu ila rabbihi fahuwa sajid. Posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat dia sujud. Berarti ini yang paling afdal. Tapi jumhur ulama, kebanyakan ulama madhab Syafi'i berpendapat bahwa posisi yang paling afdal itu adalah berdiri. Kenapa? Karena bacaannya bacaan yang paling afdol. Apa bacaan pada saat berdiri? Fatihah dan Al-Quran. Nggak ada yang lebih afdol daripada Al-Quran. Maka dia menjadi tempat yang paling afdol. Kalau udah bersentuhan sama Al-Quran, itu jadi yang paling afdol. Bulan paling afdol bulan apa? Ramadan. Al-Quran diturunkan pertama kali bulan apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Malaikat yang paling afdal siapa? Jibril. Siapa yang ngantarkan Al-Quran? Malam yang paling mulia malam apa? Malam Lailatul Qadar. Untuk kita ya semuanya. Itu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu tempat diturunkannya Al-Quran. Nabi yang paling afdal, Nabi Muhammad. Siapa yang dapat Al-Quran? Jadi makanya berdiri itu paling afdal. Kenapa? Karena di situ dibacanya Al-Quran. Nah, ini pendapat paling kuatnya. Nah, jadi berdiri ini kalau dia bisa sendiri ya berdiri sendiri. Kalau seandainya dia nggak bisa berdiri sendiri, ya dia pakai bantuan. Bantuannya boleh alat. Misalnya tongkat. Jadi kalau masih bisa berdiri tapi pakai tongkat, wajib berdiri. Jangan aku payah kalau tak pegangan, duduk aja. Enggak, ya wajib pegangan. Sholat fardu yang 5 itu kalau memang dia bisa berdirinya pakai pegangan, pakai pegangan. Pakai apa, tongkat yang 4 biji kakinya itu. Nah, itu pakai itu untuk pegangan. Kalau memang dengan pegangan dia sanggup, pakai itu. Atau bahkan kalau seandainya pakai orang yang megangin dia, wajib. Tak bisa pakai pegangan, harus dipegangi badan itu sama orang lain. Itu wajib. Wah, tak ada yang mau megangin gitu. Di sini, di syarahannya, di sini, di hasyiahannya dikatakan gini. Ai min mu'inin walau bi ujratin. Wajib. Tapi agak berat juga nih ya kita bilang. Wajib dia minta tolong pegangkan sama orang, walaupun harus ngupahin orangnya tadi. Walaupun harus bayar upahnya kepada orang tadi itu. Hah? Ah, kalau sholat Jumat, siapa yang megangin? Istrinya lah. Istrinya tak wajib Jumat. Di mana sholat? Nah, jadi itu tadi. Kalau seandainya memang harus dengan diupah, tapi kadang gitu pun payah cari orang yang mau kerja kayak gitu. Ada Jawa nih, bukan kerjaan lah kayak gitu. Wak. Malu aku megangin. Tapi itu pun upahnya, kalau dia punya harta yang lebih dari seukuran zakat, pembahasan zakat kita. Di mana wajibnya berdiri ini? Fi fardin, pada sholat fardu. Sholat fardu semuanya wajib berdiri. Nah, sholat fardu semuanya wajib berdiri. Termasuk sholat fardu itu apa? Walau manduran, walaupun yang dinazarkan. Wah, besok aku, misal dia bilang, besok aku nazar sholat duha. Itu namanya nazar tabarrur. Nazar mutlak. Nggak pakai dikait-kaitkan dengan ini, itu, segala macam, nggak. Nah, maka besok dia wajib sholat duha.
Awalnya sholat duha itu sunnah, boleh duduk. Tapi karena udah dinazarkan jadi wajib, nggak boleh duduk. Wajib berdiri. Nah, kemudian au mu'adan atau sholat fardu tapi yang diulang. Ada orang nggak punya kawan berjamaah, dipanggil ya, tolonglah kawannya aku berjamaah, sayang nggak dapat 27 derajat. Ya udahlah, tapi aku duduk aja lah. Kenapa kok duduk? Ini kan sama aku hukumnya sunnah. Enggak. Tetap dia wajib berdiri. Kenapa? Karena sangat mirip dengan sholat fardu. Karena udah sangat mirip dengan sholat fardu. Niatnya aja usolli fardhol zuhri kalau kita udah. Usolli fardhol zuhri, usolli fardhol asri gitu. Bukan usolli sunatal asri, bukan. Tetap pakai fardu tuh niatnya. Maka karena dia sangat mirip dengan fardu, dia wajib untuk berdiri saat sholat. Nah, wa yahsulul qiyamu, dan terhasillah berdiri binasbi fiqari zahrihi, dengan menegakkan tulang-tulang belakang punggungnya nih. Nah, ini lurus, terhasillah itu. Au izamihi, atau tulangnya allati hiya mafasiluhu, atau sendi-sendinya, sendi-sendi belakangnya. Walau bistinadin ila syai'in, walaupun harus bersandar. Nah, bihaisu, yang dengan sekira-kira lauzala lasakoto, kalau hilang sandarannya dia bakalan jatuh. Jadi sebenarnya urutannya itu kalau nggak bisa berdiri, duduk, bukan. Banyak lagi tuh. Kalau nggak bisa berdiri, tegak, sandaran dulu. Nggak bisa sandaran, nah pegangan. Nggak bisa pegangan, nah maka dia berlutut dulu. Nah, atau berlutut ya, berdiri pakai lutut. Kalau itu nggak mampu, barulah dia duduk. Nah, itulah urutannya. Nah, kemudian wa yukrahul istinadu. Nah, dan dimakruhkan bersandar. Nah, dimakruhkan bersandar. Kalau orang sehat kemudian sholatnya bersandar, sah nggak sholatnya? Sah. Tapi makruh. Tadi kadang sandar nggak sandar punggung gitu. Sandar apa? Dapat bagian paling ujung, nyendernya ke samping, kanan kiri, bahunya dilekatkan kepada tembok. Ya itu makruh tuh, yang seperti itu hukumnya makruh. Jadi seperti itu. Nah, la bin hinain, tapi tidak sah dengan membungkuk. Kalau seandainya ada orang berdirinya itu males dia, jadi kayak orang bungkuk gitu. Ingkana akrabu ila aqalli ruku', kalau sudah mendekati posisi minimal ruku', nah itu nggak sah. Kira-kira orang kalau bilang ini udah nggak berdiri lagi. Jadi jangan sampai berdirinya itu membungkuk. Berdiri ya berdiri. Kalau orang ditanya itu berdiri atau ruku', oh itu berdiri lah, udah sah. Tapi kalau orang ditanya itu berdiri apa ruku', oh itu udah ruku' itu. Nah itu nggak sah tuh. Urf ya, ukurannya adalah urf. Nah. Ilam ya'jaz antamamil intisab. Nah, kalau dia nggak bisa berdiri, nah yang sempurna. Nah itu tadi. Kalau dia tidak lemah daripada berdiri yang sempurna. Kalau dia lemah dari berdiri yang sempurna, ya udah seberapa bisanya. Dulu, sekarang udah jarang saya jumpai. Saya pernah nengok ada atuk-atuk, nenek-nenek, kakek-kakek, itu berdiri paling tegaknya itu ya udah begitu. Pernah nengok dulu ya. Pikir saya karena nyapu halaman, makanya dia gitu. Begitu sapunya diletak tetap begitu dia. Oh, memang bungkuk berarti. Sekarang udah jarang kita jumpa. Belum bungkuk udah selesai orangnya. Kalau dulu sampai bungkuk nggak selesai-selesai orangnya. Nah, umur sampai 80, sampai 90, nah, akhirnya sampai bengkok punggungnya. Itu kalau sholat bagaimana? Ya udah, sabar. Kalau memang berdiri tegaknya nggak mampu, mampunya itu ya kayak ruku itu, ya udah begitulah. Tapi nanti untuk rukuknya wajib dia tambah. Jangan gini, aku berdiri pun udah kayak ruku. Allahu Akbar, ngapain aku payah-payah lagi ruku? Udahlah begini aja. Maka kalau seandainya berdirinya udah seperti ruku, ketika dia Allahu Akbar ruku, wajib ditambah sedikit. Untuk apa? Membedakan mana berdiri, mana ruku. Nah, supaya terbedakan mana berdiri, mana ruku. Jangan karena udah kayak ruku dia begitu aja. Nah,
Wali ajizin syaqqa alaihi qiyamun. Nah, ini insya Allah akan datang. Ketika orang nggak mampu berdiri, maka apa yang harus dia lakukan? Dan ukuran nggak mampu berdiri itu bagaimana? Itu akan kita bahas nanti. Aku nggak sanggup lah berdiri. Apa ukurannya itu? Nah, itu insya Allah akan datang kita bahas.